Jadi eh, untuk apa kita sami'na wa ta'na dengan azan? Nah, setelah kita tahu kan bahwa Ya, azan ya. itu hakikatnya adalah seruan kata himbauan Allah kepada ruh. Nah, itu hakikatnya. Nah, untuk apa? Nah, tujuannya apa kita mentaati seruan itu? Nah, jadi persoalannya adalah masalah mati, Pak. Kita ini ngulang mati itulah, Pak. Iya, ya. Ah, Oh, itulah emang tidak iya. dituntut ini kan. Iya. Jadi, seketika nanti ajal kita sampai, seketika ajal kita sampai, otomatis kan malaikat maut kan datang. Malaikat maut ini mencabut apa? Kebanyakan orang mengatakan mencabut roh. Jawabnya tidak. Malaikat maut tidak boleh mencabut roh. Tugas dia bukan mencabut roh. Tugas dia mencabut jiwa. Yang mencabut roh itu hanya Allah. Karena Allah yang menanamkan roh dalam tubuh kita, Allah boleh mengeluarkan. Kalau malaikat maut itu yang dia cabut itu jiwa. Lalu apa beda ruh dengan jiwa? Nah, kita masuk ke jiwa dulu. Jiwa adalah sesuatu yang hidup di dalam tubuh kita. Sederhana, Pak. Jiwa adalah sesuatu yang masuk atau yang ada dalam tubuh kita. Bagaimana kisahnya? Nah, dibukalah surat At-Tariq ayat 5 itu. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik yahruju min baini sulbi wa taraib. Hendaklah manusia mengetahui, memikirkan, mempelajari dia itu dibuat dari apa. Jadi secara tidak langsung Allah tuh mengajarkan kita manusia itu berasal dari apa. Rupanya manusia itu berasal daripada air mani, air sulbi yang memancar tulang dada dan tulang rusuk. Nah, kalau zaman dulu Nabi Muhammad bercerita itu. Zaman mbak kini lain. Oleh mahasiswa diambilnya air tuh, dimasukkan ke dalam botol, dibawa ke laboratorium, dilihat dengan mikroskop, ternyata Masya Allah. Air yang sekali pancar oleh seorang laki-laki kepada istrinya itu, ternyata di dalam itu terdapat 3 juta ekor. Nah, 3 juta ekor makhluk yang bernama spermatozoa. Nah, itu. Kepalanya cak telur ayam, badannya panjang, ekornya ekor cambuk. Inilah yang dipancarkan laki-laki ke dalam rahim perempuan. Dia bergerak. Dia sudah hidup, dia sudah bernapas, sudah berlari, sudah berjalan. Dia sudah masuk ke ovum atau telur perempuan. Jelas, dia sudah hidup. Walaupun spermatozoa itu, hewan sperma itu, fungsinya sebagai motor, Pak. Sebagai membawa sesuatu yang akan dimasukkan ke dalam telur perempuan. Itu ada di palaknya, Pak. Jadi, dalam rahim dalam ovarium tuh dalam kandungan itu ada telur perempuan. Inilah yang dikejar oleh sperma di tumburnya. Nah, setelah telur itu robek, itu ekornya putus, Pak. Badannya putus, kepala itu buka. Di kepala itu keluar sesuatu namanya nuktoh, titik, dimasukkan ke dalam telur itu. Sudah tuh sperma tadi mati, Pak. Sudah tuh menyatulah nuktoh tadi dengan telur, maka menjelma dia menjadi alaqah, segumpal darah. Hari demi hari yang telur bulat tadi belah 2, belah 4, belah 8, belah 16, belah 32. Nanti dia akan dimasuki oleh ruh. 32 menjadi 33. Itulah asalnya Bapak tasbih Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. La ilaha illallah 3 kali. Itu sejarahnya, Pak. 33. Nah, jelas itu. Eh, dia hidup, dia berjalan, dia berlari, dia bernapas, dia masuk dalam telur perempuan, dia berkembang. Hari pertama, hari kedua, minggu kedua, bulan. Pas 4 bulan 10 hari, tampak perubahan pada ovum atau telur perempuan. Itu menandakan dia hidup, Pak. Itulah cikal bakal tubuh gitu. Roh belum masuk. Roh tuh masuknya setelah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 9 hari, roh belum masuk. Nah, yang hidup dalam tubuh kita saat itu namanya jiwa. Dalam bahasa Arabnya an-nasu. Kita dengar
Kul a'udzu birabbin nas. Nas itu asalnya an-nasu. An-nasu ini bahasa lainnya jiwa, bahasa kita Indonesia. Itulah yang hidup dalam tubuh kita. Inilah yang dicabut malaikat maut, bukan ruh. Nah, itu harus dipahami itu. Ini yang dicabut. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Pak Abu, oke lah, tubuh kita lah terbentuk, badan terbentuk, jasad terbentuk, casing kita sudah terbentuk. Sudah hidup sebelum roh ditiupkan. Tadi Bapak katakan dia namanya jiwa atau an-nasu. Dari mana asalnya yang hidup pada tubuh saat itu? Asalnya dari mana? Nah, itulah asalnya seketika sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mengapa timbul hawa? Nah, itu. Kata Rasulullah, karena anasir angin, bukan angin Pak, anasir itu artinya ruh daripada angin, namanya rorehan, telah memenuhi segala rongga pada kita. Maka timbullah hawa. Sifatnya pantang kelintasan. Nah, setiap tubuh manusia itu akan dipenuhi hawa atau angin di dalamnya, sifatnya pantang kelintasan. Jadi siapapun dia bersifat itu. Tidak pacak nengok orang kaya dia gelisah, nengok orang pintar dia gelisah, nengok orang cantik dia gelisah. Padahal dia ada urusan dia, timbul irinya. Nah, itu sifat dia Pak. Nah, kemudian bertanya lagi sahabat, ya Rasulullah, mengapa timbul nafsu? Kata Rasulullah, karena anasir air, bukan air Pak ya, anasir air itu roh air, namanya roh rahmani. Nah, telah menjadi urat, benak, tulang pada kita, maka tumbuhlah nafsu. Nah, itu. Jadi sifatnya roh rahmani ini, itu pantang kerendahan Pak. Nak besar dia tu lah, hebat dia tu lah, tinggi dia tu lah. Pokoknya dia galau. Ini pangkal kesombongan itu. Nah, kemudian bertanya lagi sahabat, ya Rasulullah, mengapa timbul dunia? Karena anasir tanah, bukan tanah, anasir tanah itu roh jasmani telah jadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita. Nah, anasir tanah itu namanya roh jasmani. Sifatnya rakus, pantang kekurangan. Itulah makanya waktu kita kecil-kecil dulu dikasih ayah kita duku 2 kilo. Nah, anak bagikan duku ke adik-adik. Kita bagikan Pak. Tapi yang banyak siapa? Kita Pak. Tukang bagi. Itu pun juga kalau adik meleng dikit kita ambil. Nah, inilah asal muasal kisah korupsi zaman sekarang itu, di situ kisahnya. Nah, rakus pantang kekurangan. Bukan tidak ada, sudah ada tapi kan rakus tadi. Tuh. Yang keempat, ya Rasulullah, kenapa timbul syaitan? Dijawab oleh Nabi, karena anasir api. Bukan api. Anasir api itu namanya roh idafi, telah menjadi darah pada kita. Telah menjadi darah pada kita. Sifat anasir api tadi, roh idafi, itu pantang tersinggung. Itu dikit tersinggung, itu dikit tersinggung. Kalau berdebat dan tidak kalah. Itu sifatnya. Jadi hawa, nafsu, dunia, setan. Rehan, rahmani, jasmani, idafi. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. 12 Pak. Inilah yang disebut dengan manusia Pak. Disebut dengan jiwa. Jadi totalnya jiwa manusia itu Pak, totalnya jelek. Semua manusia Pak, jiwanya jelek. Sifatnya itu, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, berdasarkan itu tadi. 4 digabung, menimbulkan sifat ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3 sifat, benci, dendam, menghancurkan. Nah, manusia itulah jiwa, sifatnya itulah disebut dengan jin itu Pak. Mulai kita masuk. Sibuk kita cerita manusia, sibuk kita cerita jin, iblis, setan, tapi kita tidak tahu barangnya. Nah, makanya saya pernah nanya, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah tidak tengok manusia? Apa katanya? Oh, pernah. Dalam bahasa lainnya, pernahkah ibu-ibu, bapak melihat jiwa? Nah, kalau itu saya tanyakan mungkin tidak pernah katanya kan. Tapi kalau manusia atau an-nasu, pernah.
Mana manusia? Ditunjuknya. Ini manusia, ini manusia. Bapak manusia juga. Nah, sebenarnya yang dia tunjuk itu tubuh manusia, Pak. Manusia, manusia itu namanya. Ini tubuhnya. Manusia di mana? Manusia disembunyikan oleh Allah, dipari oleh Allah di balik jantung, di balik nama dan di balik tubuhnya. Tempatnya di mana? Dalam jantung. Apa bentuknya? Duk, duk, duk. Nah, itu manusia, Pak. Manusia, Pak. Yang duk-duk itu manusia. Itu jiwa. Nah, dia punya sifat, 17 sifat tadi. Sifatnya ada, terasa, tersembunyi. Dalam bahasa Arab itu namanya jin. Karenanya menyertai kita, namanya jin korin. Selama kita iri dengki dengan orang, Pak, itu namanya jin mengamuk. Kalau dia sudah keluar ke lisan kita, dia tidak tersembunyi lagi. Dia sudah mulai nyata dalam bentuk suara. Itu namanya iblisnya membisik-bisik. Kalau dia sudah bergerak untuk melakukan wujud daripada keburukan hatinya, apa yang dia lisankan bukan lagi jin namanya, bukan lagi iblis namanya, dia sudah berubah menjadi setan. Ternyata setan itu nyata, kata Allah. Nyata, kata Rasul. Di mana ya Allah nyatanya? Pada diri kamu. Kapan? Ketika kamu melampiaskan sifat burukmu itu. Itu yang diperintah dalam puasa. Makanya Allah berkata, alam ahad ilaikum ya bani Adam, ala ta'budu syaitan, innahu lakum adu mubin. Hai anak Adam, aku kasih tahu dengan kamu yo, jangan diikuti suara buruk itu. Tiba-tiba kamu keluarkan peluang dalam bentuk kata, iblis kamu wujud dalam bentuk perbuatan jahat, setan kamu itu setan nyata, kamu itulah setannya. Makanya kita, Pak, setiap kita bermaksiat tidak ada yang nampak, Pak. Dari siku galau keluar. Nah, saya contohkan. Kita tetangga misal, Pak, ya. Pak Mulyadi itu mobilnya ganti-ganti aja, cak hebat dan cak payonian. Dalam hati saya, Pak. Itu jin mulai ngamuk tuh, Pak. Mengamuk jin. Kalau tidak puas dengan mengamuk dalam hati, ngajak kawan. Kamu tahu tidak, kamu perhatikan Pak Mulyadi tetangga gitu. Ngapa? Cak kayonian, cak hebatnya, mobil berganti-ganti. Nak puasa nak ganti mobil pula ini. Itu iblis tuh, Pak. Lah berubah Keluaran dari. Iya. Sudah tuh tidak juga puas. Aduh, caranya Pak Mulyadi ini dengan ibu ini kan subuh-subuh kan keluar. Sholat masjid Taqwa misalnya kan. Aduh, caranya saya kempisi banyak tuh. Siang-siang saya beli paku, Pak. Saya pakui papan itu. Saya buatlah cak 4 atau cak 2 lah, 4. Sebuah di depan, sebuah belakang. Nah, mulai dari jam 3 itu saya udah mulai ngintip rumah Bapak. Wah, manolah beliau ini belum keluar-keluar juga. Nah, pas Bapak keluar jam 4, pas Bapak keluar, nah, Bapak ini mulai naik nih. Pas Bapak naik, Ibu naik, mobil mulai berjalan, pus, kata ban mobil, kepes. Apa kata hati saya? Alhamdulillah, makan kayak kau kuahnya, Pak. Itulah setan, Pak. Ini setan. Jadi Allah dan Rasul memberitakan kepada kita asaum, menahan, membelenggu jin tadi, jangan sampai dia keceplosan jadi iblis. Kalau iblis jangan keceplosan jadi setan. Itu yang namanya dengan puasa. Makanya orang-orang puasa katanya pagi dia bersaur, siang nahan lapar dan haus, bahkan tidak bertemu keluarga di siang hari, malam berbunyi dia berbuka. Tapi ininya bermain, mulutnya bermain, perbuatannya bermain, batal puasanya, Pak. Gagal puasanya. Makanya Nabi berkata, betapa banyak orang berpuasa, tidak dia dapat dari puasanya, tidak dia dapat hasil pembelengguannya, kecuali lapar dan haus. Nah, itu dia. Nah, jadi balik ke cerita kita tadi. Itu jiwa, Pak. Nanti pas ajal kita sampai, malaikat maut itu nak cabut jiwa, Pak. Kata Allah dan Rasul, tolong nian. Nah, pasuk kita itu, tolong nian kabatu kelau. Seketika malaikat maut mencabut jiwa kabatu, kaba wahai ruh, jangan di dalam diri, harus keluar. Kalau nido keluar, nanggung kaba. Sakit. Nah, tapi lu mana aku ndak keluar ya Allah ya Rasulullah. Ya, baca kabar keluar, ama ku panggil. Aman dia ku panggil, rasukan kabar di situ. Nah, bisa kamu keluar jika aku panggil. Jika tidak aku panggil, kamu tidak akan bisa keluar. Itu. Nah, balik ceritanya.
Jadi seketika malaikat maut datang, orang-orang yang sudah belajar, yang sudah taat kepada Allah dan Rasul, dia akan ngomong, kamu siapa? Saya Israel. Mau ngapa? Sampai tugas saya. Apa itu? Mencabut jiwamu. Oh ya, oke. Sebentar, saya sholat 2 rakaat. Mohon kepada Allah, ya Allah, sudah sampai waktunya. Mohon dipanggil aku. Nanti dipanggil oleh Allah. Apa bunyinya? Ya ayahun nafsul mutmainnah. Apa Bapak ayat? Ya ayahun nafsul mutmainnah, irji'i illa rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fil badi wadkhuli fil jannati. Wahai diri yang tenang, datanglah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah dalam surgaku. Nah, seketika suara itu terdengar, Pak, ruh tadi keluar. Kata Nabi, keluar seperti air keluar dari cerek ditampung dengan gelas. Artinya ditangkap oleh malaikat, diberi baju kebesaran, kita digiring ke Baitullah yang tadi kita ceritakan itu. Maka malaikat maut ketika dia mencabut jiwa kita tadi, tidak terasa, Pak. Seperti kita dioperasi. Bapak pernah dioperasi? Saya pernah, Pak, dioperasi. Makanya segendut ini kan dioperasi 2 kali. Operasi pertama gagal, kedua kali. Sewaktu dioperasi, saya tidak merasakan, Pak. Waktu dibedah, usus saya dikeluarkan, Pak. Udah tuh, paru-paru jantung saya telah penuh dengan nasi. Kata dokter Yanuar itu, orang kita juga orang dari mana? Sebenarnya satu nasi itu tersentuh hati atau apa aja, itu bisa merusak, Pak, bakterinya itu. Tetapi kita tulah belum muak, kata bahasa mana, tulah belum muak. Sampai nyuci mobil. Nah, diperhitungkan 6 tahun yang lalu jemedul ini mati. Mudah-mudahan bapak ini dia mati, bapak ini ustaz. Nah, dibersihkan. Lah bersih, Pak, baru usus saya dimasukkan lagi. Yang tadi digunting, tuh ditautkan. Tidak terasa, Pak. Seketika dia mengeluarkan, dia nyemprot, aku dia keluar, dia terasa. Nah, pas dimasukkan lagi, dijahit. Jahit dalam dulu, dijahit depan. Aman, alhamdulillah. Pas itu saya sadar. Tat, lu mana rasa? Sakit nih dah. Tidak terasa, tidak. Wah, bagai ya, tidak nyan. Oh, nah itu, Pak. Seketika ruh itu keluar, Pak Yanuar mengoperasi saya. Tidak terasa. Cobalah tadi ruh tidak keluar, artinya tidak dilumpuhkan saraf-saraf kehidupan saya dengan apa tadi, alat bius tadi. Terasa, Pak. Sakit. Nah, ini sebuah ibrah, sebuah contoh yang Allah berikan kepada kita. Mohon betul kata Allah. Jangan sampai malaikat maut datang kepada kamu, sedangkan kamu belum sampai di negeri selamat. Inilah ucapan khotib hari Jumat yang bunyinya, Ya ayyuhallazina amanu, hittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar takwa. Jangan sampai kematian datang kepada kamu atau malaikat Israel datang kepada kamu sedangkan kamu belum sampai ke negeri selamat. Jadi ayat ini unik, Pak. Hai orang beriman, bertakwalah kamu. Artinya orang beriman belum bertakwa, Pak. Hai orang beriman, dirikan sholat. Artinya orang beriman belum sholat, Pak. Hai orang beriman, telah datang berpuasalah. Artinya orang beriman belum berpuasa. Jadi orang yang beriman itu adalah kondisi ruh dalam kondisi belum berbuat apa-apa, Pak. Jadi ya ayyuhallazina amanu itu adalah kondisi ruh belum berbuat apa-apa, belum menghasilkan apa-apa. Kalau berbicara ruh, tidak menghijaukan agama. Nah, agama apapun dia, bangsa manapun dia, apapun kedudukan dia, kalau ada ruh dalam dadonya, waktu itu namanya adalah mukmin. Orang yang beriman. Nah, kalau zaman begini, orang beriman tuh, siapa orang beriman? Oh, kita nih, orang-orang Islam ini. Orang Kristen, wah itu bukan orang beriman. Buddha, orang bukan beriman. Bukan itu bahasanya. Orang beriman tuh ruh. Setiap orang, agamanya apapun, dalam dadonya adalah ruh. Itulah ruh orang beriman. Makanya disuruh sholat, disuruh puasa. Nah, kalau dia sudah si ruh tadi, kalau orang di luar Islam misalnya kan, ingin melaksanakan perintah Allah tadi, dia harus masuk Islam tuh. Bersyahadat dulu kan. Nah, setelah dia bersyahadat masih 0, Pak. Nah, seketika dia mulai melaksanakan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, kalau dia sudah melakukan ini dengan bagus, namanya bukan lagi orang beriman, Pak. Pindah menjadi orang bertakwa. Nah,
Tapi takwamu itu serius loh. Karena aku lihat kamu tuh bersahadat, sholat, puasa, zakat, haji, masih gambarnya aja, masih syariatnya aja, belum serius, belum masuk pada hakikat. Makanya hakko, tukoti. Ah, bertakwa itu dengan takwa yang hakikat. Ah, yang Bapak usaha sekarang kan itu. Nah, di ujung ayat tadi, jangan sampai kamu mati sebelum kamu Islam. Jangan sampai malaikat mau datang kepada kamu, sedangkan kamu belum tahu negeri Islam itu di mana, negeri selamat itu di mana, negeri aman itu di mana. Makanya waktu kajian gitu dulu, rekaman yang pertama, eh, mandakalahu karena amin. Siapa yang masuk ke dalam rumah itu maka aman dan santau salah dia. Masuklah kita ke rumah itu biar kita aman. Nggak masuk ini kan warnanya. Jadi Baitullah hakikat itu disimbolkan dengan Ka'bah. Nak masuknya cak mana Pak Ustadz? Nah itu yang kan Bapak contohnya tadi. Nah itu tadi. Nah itu kalau nak masuk tadi kan itu tadi yang saya katakan sholat tadi. Nah, tapi bahasan kita belum sampai ke situ. Nah itu ceritanya tuh. Nah jadi kalau malaikat mau datang, dia bertugas bukan cabut ruh. Kalau ruh itu gampang keluar Pak. Bapak udah mencangkul, Bapak capek-capek, Bapak makan, udah duduk tuh hilang Bapak. Lah berkeruh. Nah, lah kemana Bapak nih lah pergi ini gitu. Tidak ada lagi di badannya. Nah, maksud Pak Abu apa? Ruhnya tuh tidak di badan lagi. Ya, yang bernapas tuh yang berkeruh tuh siapa? Yang berkeruh tuh jiwanya, yang bernapas tuh jiwanya. Kalau ruhnya tidak ada lagi. Karena ruh tuh fungsinya menghidupkan pendengaran, menghidupkan penglihatan, menghidupkan perasaan, menghidupkan pemikiran. Tidak pacak lagi dengar Bapak. Pak Mulyadi itu udah nonton TV kan, zaman dulu kan nonton TV Pak. Zaman-zaman TV hitam putih dulu, nonton TV berkeruh gitu. Telinga masih ada, mata masih ada, hati tidak berfungsi karena roh sudah keluar. Nah, apa ada ayatnya? Ada. Surat Az-Zumar ayat 42. Apa bunyinya? Allahu yattawafal hampusa hauni mautiha walatilam tamutu fi manamnya wa yumsik qada ila al-maut wa yursilu ila ajalin sama. Wa yursilu ila ajalin sama. Nah, artinya apa? Allah menggenggam roh orang yang sudah mati. Allah juga menggenggam roh orang yang masih hidup waktu sedang tidur. Menahan yang mati karena badannya lancur di tanah. Melepaskan yang satu lagi karena badannya masih tertidur di atas kasur. Tak. Nah, makanya kita sewaktu belum tidur, kita berucap Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah aku hidup, dengan nama Engkau aku mati. Dengan nama itulah ruh Pak. Ruh itu yang dengan nama Tuhan. Nah, kapan kita hidup? Kalau yang dengan nama Tuhan itu masuk. Hidup gitu. Kapan kita mati? Kalau yang dengan nama Tuhan itu keluar. Keluar masuknya yang dengan nama Tuhan atau ruh tadi gampang bagi Allah. Tidak perlu pakai malaikat maut. Tapi kalau jiwa Pak, wah itu pakai malaikat maut. Karena bakal memisahkan antara atom dengan atom, molekul dengan molekul, sel dengan sel, ya, sendi dengan sendi, dipisahkan. Dan pekerjaan itu berat Pak. Sama dengan memisahkan santan dengan kelapa. Kalau ibu-ibu meremas santan itu Pak, masih putih kelapa Pak. Kalau malaikat maut hitam. Itulah cara dia meremas tubuh jasad kita seketika, jiwa akan dikeluarkan. Sakit bukan main Pak. Sakit bukan main. Makanya berkata Nabi Idris, sakitnya sakaratul maut itu sama dengan kambing dikelupas hidup-hidup. Kalau Nabi Muhammad berkata, sakitnya sakaratul maut itu bagaikan orang dicincang dengan pedang 300 kali. Sakitnya. Kata Tuhan, jangan sampai seperti itu. Jangan kamu mati, wala tamutuna. Jangan kamu mati. Illa wa antum muslim. Kecuali kamulah sampai di negeri selamat. Itu. Mana itu negeri selamat? Nah itu yang kita ceritakan yang lalu kan. Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bibaka mubaraka wa hudali alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amina. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membuatnya. Nah itu diberkati, ada di negeri Bakah, diberkati. 7 langit 7 bumi beserta isinya minta petunjuk kepada orang dalam rumah. Di dalamnya ada ayat. Di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang masuk ke rumah itu amanlah dia. Nah, itulah yang kita lakukan Pak. Setiap hari itu 5 kali minimal.
mendatangi rumah itu, Pak, dalam bentuk duplikat miniaturnya Ka'bah tadi, mengambil sebagian makam Ibrahim. Di situ kita sholat karena perintahnya seperti itu. Falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini, bukan di rumah kita, bukan di kantor kita, bukan di masjid kita. Di rumah ini dia menunjuk kepada Baitullah hakikat. Tapi karena Baitullah hakikat tidak tercapai, jadikanlah Ka'bah makam Ibrahim, di situ kita sholat. Makanya keluar dalam Al-Baqarah 124 125, fatahizu mim maqama Ibrahim mushola. Ambil oleh kamu sebagian makam Ibrahim, kamu sholat di situ. Tentu dengan kesadaran kita, ingatan kita, rasa kita. Kalau tubuh di sini, jadi kesadaran kita sudah di situ. Angkat, Allahu Akbar. Jangan kemana-mana. Nah itu proses. Nah ingat, sholat yang baik, sudah itu pertemuan dengan Tuhan yang baik, seketika dipanggil. Itulah seketika azan berkumandang tuh harus hati-hati gitu. Nah, sama dengan makan, Pak. Makan yang baik kata Rasulullah seketika lapar, Pak. Berhenti seketika kenyang. Seketika kenyang itu. Belum kenyang itulah berhenti. Begitu juga sholat yang baik dan benar, seketika Allah manggil kita datang. Kalau Allah tidak manggil lagi kita datang, Pak, ya diterimanya juga. Tapi kan beda, Pak. Saya tadi manggil kamu, ya kalau kadang kerja lain pula saya tuh. Ya kalau kamu datang ya tidak perlu saya usir, tidak. Nah, itulah nilai gitu. Nah, jadi dengan adanya suara azan tadi, kita taati, kita dengar, kita taati. Nanti Pak, mati kita Pak, dipanggil oleh Allah. Seketika roh dipanggil, maka dia keluar Pak, seperti air keluar dari cerek, ditampung dengan gelas, dibawa pulang ke Baitullah. Tapi sebelum itu kita mangkir dulu di aliyin, karena kita orang baik kan, di aliyin. Nah itu aliyin itu tempat transit Pak. Pecah langit, pecah bumi, terjadi kiamat, pindah kita ke Baitullah hakikat. Kita nih dong merasa ke kiamat, kita nih dong merasa ke tapu-tapu, kita langsung dibawa ke situ. Itu kehendak Allah dan Rasul. Nah, jadi pertanyaannya, apa Pak hakikatnya pelaksanaan azan? Tujuan akhirnya adalah kalau kita ngaminkan panggilan Allah, mudah-mudahan nanti pas kita mati kita dipanggil oleh Allah. Kita akan selamat. Jadi kita keluar ya tidak terasa, malaikat maut mencabut jiwa tidak terasa. Makanya mati kita lembut. Lembut ya. Di muka kita ada senyum indah. Tapi kalau ada seperti itu Pak, nanggung. Ruh masih dalam tubuh kita, jiwa dicabut oleh malaikat maut. Kadang-kadang jiwa itu tidak keluar Pak. Diminta oleh malaikat maut kepada Allah, tolong turunkan 3.000 malaikat. Capek lah 3 hari 3 malam aku dicabut, tidak selesai. Diturunkan 3.000, dari ujung kaki dia masuk. Diperas darah, peras tulang, peras urat sampai pecah. Pas dicabut, di hari kelima tercabut, terjolor pulau lidahnya, dibuka atap pulau selembar. Nah zaman kita dulu kan orang tua gitu, baru dia berangkat. Nah kata Allah, jangan sampai kamu mati itu, wala tamutuna, jangan sampai kamu mati sebelum kamu masuk ke negeri selamat. Nah negeri selamat itu Baitullah. Nah, itulah makanya azan itu tujuannya adalah untuk kita selamat. Jadi itu Pak, hakikatnya itu.